Perkenalkan, nama saya Elvi Febriansi dan teman saya. Saya Jonathan Bedik Berzaka. Di sini kami dua akan menjelaskan tentang perusahaan yang memproduksi dua macam produk. Di sini saya akan menjelaskan itu suatu perusahaan yang memproduksi dua macam produk. Suatu perusahaan biasanya dalam proses produksi dengan penggunaan atau macam input dapat menghasilkan dua atau lebih produk. Misalnya pada perusahaan minyak goreng kelapa, di mana inputan yang digunakan adalah kelapa dan outputnya adalah minyak goreng dan bungkil yang dihasilkan bisa digunakan sebagai pakan ikan. Di sini saya akan menyampaikan rumusnya. Misalnya suatu perusahaan yang menghasilkan dua produk dengan mengetahui fungsi permintaan adalah Ix sama dengan F dalam kurung Vx dan Vy dan Ky sama dengan G, Px dan Py. Maka labanya adalah P, Px, Qx plus Py, Ky dikurang 1 dalam kurung Qx dan Ky. Halo guys, nama saya adalah Agus Tarwa, saya perwakilan dari kelompok 3, saya adalah ketua dari kelompok 3. Di sini saya akan menjelaskan tentang diskriminasi harga. Apa itu diskriminasi harga? Diskriminasi harga adalah suatu proses di mana penjualan memberikan harga yang berbeda untuk produk atau jasa yang sama kepada konsumen. Berikut adalah contoh dari rumus menghitung diskriminasi harga. Akan saya jelaskan seperti di papan di sini, yaitu adalah P1 sama dengan MC1 plus delta. Sedangkan yang kedua adalah P2 sama dengan MC2 plus delta. Dan saya akan menjelaskan tentang P1, yaitu P1 adalah harga untuk konsumen pertama. Sedangkan yang P2 adalah harga untuk konsumen kedua. Yang sekarang kita menjelaskan tentang MC. MC1 adalah biaya harga untuk konsumen pertama, sedangkan yang MC2 adalah biaya untuk harga konsumen kedua. Dan yang terakhir adalah di sini delta diartikan adalah diskriminasi harga. Di sini saya tadi sudah menjelaskan tentang rumus diskriminasi harga. Sekarang saya akan menjelaskan tentang 4 bagian dari diskriminasi harga, yaitu adalah diskriminasi harga tingkat pertama, diskriminasi harga tingkat kedua, diskriminasi harga tingkat ketiga, dan yang terakhir adalah penetapan harga beban puncak. Dan saya nggak akan bisa menjelaskan satu-satu, nanti kalian akan bisa melihat dari layar sebelah saya. Perkenalkan, nama saya Rizna Silalahi dari kelompok 3. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang laba maksimum dalam dua input. Yang pertama adalah, misalkan sebuah perusahaan menggunakan dua macam input, yaitu modal atau K, tenaga kerja atau L, dan menghasilkan produksi atau Q, maka fungsi produksinya adalah Q sama dengan V dalam kurung K dikali L. Poin kedua adalah, persaingan murni perusahaan tidak dapat menentukan harga input maupun harga output. Sekian dan terima kasih. Baiklah, di sini saya akan membuat satu contoh mengenai memaksimumkan laba dengan dua input, yaitu diketahui fungsi produksi sebuah perusahaan untuk menghasilkan output pada tingkat penggunaan input, yaitu Q sama dengan min sepertiga X pangkat 3 tambah 9X kuadrat tambah 70. Apabila harga input X yang digunakan adalah sebesar 80 per unit, sedangkan harga output 10 per unit, tentukanlah besarnya input yang harus digunakan oleh perusahaan agar menghasilkan jumlah output yang memberikan keuntungan maksimum. Baiklah, kita akan menyelesaikannya, yaitu di mana X itu sama dengan input dan Q itu sama dengan output. Yang ditanya yaitu ditanya X saat laba maksimum. Sebelum kita menjawabnya, kita harus menggunakan 5 step agar kita bisa mudah menyelesaikan soal tersebut. Yaitu 1. Tentukan MP atau marginal peradanya. 2. Buat kondisi MP di mana P input per P output. Yang ketiga itu mencari akar-akar persamaannya. Yang keempat, tentukan MP aksen atau Q aksen. Yang kelima yaitu substitusikan akar-akar
ke persamaan MP aksen, lalu cari MP aksen yang negatif. Baiklah, kita akan menyelesaikan dari kelima stepnya, yaitu yang pertama, menentukan MP. MP sama dengan delta TP per delta C, sama dengan TP aksen. Di mana dalam soal tersebut tidak ada TP aksen, maka TP aksen itu sama dengan MP, yaitu min sepertiga X pangkat 3 tambah 9X kuadrat tambah 70. Dan diturunkan menjadi sehingga hasilnya menjadi MP sama dengan min X kuadrat tambah 18X. Ya, kita melanjutkan step kedua, yaitu membuat kondisi MP sama dengan P input per P output. MP sama dengan min X kuadrat tambah 18X sama dengan 800 per 10. Sama dengan min X kuadrat tambah 18X sama dengan 80. Kita menolkannya menjadi min X kuadrat tambah 18X kurang 80 sama dengan 0. Untuk melanjutkan ke step ketiga, kita harus membagi dengan min, yaitu menjadi X kuadrat kurang 18X tambah 80 sama dengan 0. Kita melanjutkan ke mencari akar-akar dari persamaan. X kuadrat kurang 18X tambah 80 sama dengan 0. Kita harus mencari akar-akarnya, di mana kalau ditambah sama dengan min 18 dan dijumlah dan dikali menjadi 80. Kalau kita cari yaitu X kurang 8 dan X kurang 10, di mana X sama dengan 8 dan X sama dengan 10. Dan kita lanjutkan ke step keempat, yaitu tentukan MP aksen atau key aksen, di mana kita turunkan menjadi MP aksen sama dengan min 2X tambah 18. Oke, kita lanjutkan ke step kelima, yaitu substitusikan akar-akar ke persamaan MP aksen. MP aksen sama dengan min 2X tambah 18 sama dengan min 2 kali 8 tambah 18 sama dengan 2. Dan MP aksen satunya lagi yaitu MP aksen sama dengan min 2 kali 10 tambah 18 sama dengan min 2. Di step kelima, kita disuruh mencari MP aksen yang negatif, yaitu MP aksen yang negatif berada di X sama dengan 8. Jadi, laba maksimumnya adalah X sama dengan 8. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Astrid Priscilia Munte dan teman saya Erwin Manurung. Di sini kami akan menyampaikan materi mengenai model olipologi yang terdiri dari 4. Yang pertama itu model olipologi Carnot. Model olipologi Carnot adalah model yang mengasumsikan bahwa perusahaan secara independen memutuskan tingkat produksi yang memaksimalkan keuntungan. Maksud saya, mereka tidak bergantung pada berapa banyak pesaing produksi. Dengan pengertian sederhananya yaitu model olipologi di mana produsen menghasilkan barang yang homogen. Dalam model olipologi Carnot ada yang namanya solusi duopoli Carnot. Dalam struktur pasar duopoli, solusi Carnot berada di antara equilibrium kompetitif dan monopolistik. Persaingan sempurna menghasilkan harga terendah dan output tertinggi. Sementara itu, monopoli membeberkan harga tertinggi dan menghasilkan output terendah. Mengapa solusi Carnot berada di antara pasar persaingan sempurna dan pasar monopoli? Mari kita ambil contoh sederhana yang berada di samping. Dan yang kedua yaitu model olipologi veteran, di mana penjual menentukan harga untuk memperoleh keuntungan maksimal dengan memperhitungkan harga yang ia duga akan ditetapkan oleh pesaingnya. Yang ketiga itu model olipologi Stackelberg, yaitu strategi pengambilan keputusan oleh perusahaan secara berurutan. Model ini digunakan untuk menjelaskan strategi perilaku pengambilan keputusan di pasar olipologi dengan istilah model perusahaan dominan atau dominant prime model.
yang menentukan output terlebih dahulu akan memperhitungkan reaksi perusahaan lain saat menentukan berapa output yang akan diproduksi, dengan contoh yang berada di samping ini. Baik, perkenalkan nama saya Nur Syifa Salsabila. Saya di sini akan menjelaskan tentang memaksimumkan utilitas dengan kendala anggaran. Utility adalah rasa kesenangan atau kepuasan yang muncul dari konsumsi. Ini merupakan kemampuan memuaskan keinginan dari barang, jasa, dan aktivitas. Tujuan konsumen adalah memaksimalkan utilitas dengan batasan berupa pendapatan dan harga yang bersangkutan. Budget line, garis anggaran, adalah garis yang menunjukkan jumlah barang yang dapat dibeli dengan sejumlah pendapatan atau anggaran tertentu pada tingkat harga tertentu. Konsumen hanya mampu membeli sejumlah barang yang terletak pada atas sebelah kiri garis anggaran. Seorang konsumen akan memilih sekelompok barang yang memaksimumkan kepuasannya dengan tunduk kepada kendala anggaran yang ada. Sekelompok barang yang memberikan tingkat kepuasan tertinggi terjadi pada saat kurva indifference tertinggi bersinggungan dengan garis anggaran. Seperti gambar berikut. Halo, perkenalkan nama saya Yolanda Febiala Elizabeth. Di sini saya akan membaca materi saya yang berjudul memaksimumkan output dengan kendala biaya. Umumnya, semua perusahaan dalam memproduksi output selalu berusaha menghasilkan dalam jumlah yang maksimum. Tugas utama perusahaan adalah bagaimana menentukan jumlah kombinasi input yang optimal agar supaya dapat menghasilkan output yang maksimal dengan biaya yang tertentu. Nah, di sini juga ada contoh di samping saya tentang memaksimalkan output dengan kendala biaya. Perkenalkan, nama saya Michael Martin. Sini saya akan menyampaikan materi dengan jalan Tentresia, materi meminimumkan biaya dengan kendala output yang ada 3, yaitu pertama, penggunaan kombinasi input atau tenaga kerja dan modal yang optimal agar supaya jumlah biaya produksi menjadi minimum dengan kendala jumlah produksi telah ditentukan oleh perusahaan. Yang kedua, fungsi biaya total perusahaan atau SIKOS sebagai fungsi tujuan dan fungsi produksi sebagai persamaan kendala. Yang ketiga, misalkan perusahaan menyediakan biaya total C untuk membeli 2 macam input yaitu K dan tenaga kerja L, di mana harga setiap unit input tenaga kerja dan modal berturut-turut adalah R dan W. Maka persamaan biaya total perusahaan atau SIKOS yang merupakan fungsi tujuan adalah C sama dengan RK tambah WL. Baik, terima kasih. Untuk meminimumkan fungsi tujuan dengan kendala persamaan, terdapat rumus sebagai berikut. Dengan menyatakan bahwa untuk meminimumkan biaya total produksi perusahaan seharusnya menggunakan kombinasi-kombinasi input tenaga kerja dengan lambang L dan modal dengan lambang K, di mana produk marginal tenaga kerja per rupiah dikeluarkan oleh harga input tenaga kerja dengan lambang W harus sama. Sekian, terima kasih. Sekian video dari kelompok 3. Mohon maaf apabila kami ada salah kata. Sekian dan terima kasih. Kelompok 3 menang.